Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Marif, NPM 1913052042, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang ujian tengah semester Bimbingan Konseling Belajar. Pertanyaan pertama, bagaimana memahami kondisi belajar siswa pada umumnya? Menurut Gagne, kondisi belajar adalah situasi belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami kondisi belajar siswa pada umumnya, kita harus memahami dulu bahwasannya kondisi belajar itu dibagi menjadi dua, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi belajar internal ialah kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Sedangkan kondisi belajar eksternal adalah situasi perangsang di luar diri siswa, seperti lingkungan belajar siswa. Maka untuk memahami kondisi belajar siswa, pada umumnya kita harus mengetahui kondisi internal dan kondisi eksternal yang ada dalam diri siswa. Untuk kondisi internal sendiri meliputi faktor jasmani dan faktor psikologis. Dan untuk kondisi eksternalnya ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan kemungkinan keanekaragaman siswa di sekolah dalam belajar. Krobach tahun 1954 mengemukakan ada 5 aspek atau elemen dalam proses belajar. Kelima elemen ini merupakan langkah-langkah atau proses belajar yang berlangsung dalam diri individu. Kelima elemen proses belajar ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Kedua, kesiapan. Ketiga, respon atau tindakan. Keempat, akibat. Yang kelima, reaksi terhadap kegagalan. Pengalaman sukses dan gagal dalam proses belajar itu bersifat individual. Misalnya, dalam situasi ujian ada siswa yang sudah merasa berhasil kalau dia mendapat nilai 6, tetapi ada siswa yang lain merasa dapat nilai 6 itu sebagai kegagalan dalam belajar. Reaksi terhadap kegagalan ini tergantung pada taraf keinginan atau taraf aspirasi siswa mengenai prestasi belajarnya. Beberapa karakteristik siswa dalam belajar antara lain: yang pertama, cepat dalam belajar; yang kedua, lambat dalam belajar; yang ketiga, siswa kreatif; yang empat, siswa drop out atau putus sekolah; dan yang kelima, underachiever. Siswa yang tergolong underachiever adalah siswa yang memiliki taraf intelijensi yang tergolong tinggi, akan tetapi prestasi belajar yang dicapai tergolong rendah atau di bawah rata-rata. Secara potensial, siswa yang memiliki taraf intelijensi yang tinggi mempunyai kemungkinan yang mencakup besar untuk memperoleh prestasi yang tinggi, akan tetapi prestasi belajarnya berada pada golongan di bawah rata-rata. Timbulnya gejala ini berkaitan dengan motivasi, minat, dan sikap kebiasaan belajar. Siswa dari golongan ini memerlukan perhatian yang sebaik-baiknya dari para guru dan terutama para petugas bimbingan di sekolah. Gejala kesulitan belajar di kelas. Kesulitan merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis kenyataan. Pemahaman ini merupakan dasar dalam usaha memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan gejala kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam menerima tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, dan sebagainya. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar di kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor yang terletak dalam diri siswa atau faktor internal. Kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, kurangnya bakat khusus untuk situasi belajar tertentu, dan tidak adanya motivasi atau dorongan untuk belajar. Situasi pribadi terutama emosional yang dihadapi siswa-siswa tertentu. Faktor jasmani seperti cacat tubuh, gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, dan faktor sebagainya. Faktor bawaan atau herediter seperti buta warna, kidal, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor yang terletak di luar diri siswa atau faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan sekolah yang kurang memadai bagi situasi belajar anak
seperti cara mengajar, sikap guru, kurikulum, perlengkapan belajar, dan sebagainya. Yang kedua, situasi lingkungan sosial yang mengganggu keadaan siswa, seperti pengaruh negatif dari pergaulan, situasi masyarakat yang kurang kondusif, gangguan kebudayaan modern seperti film dan sinetron dan sebagainya. Soal yang ketiga, berdasarkan soal nomor 2, pilihlah salah satu permasalahan dalam belajar yang paling perlu untuk mendapatkan layanan. Kemudian pilihlah salah satu teknik untuk strategi bimbingan beserta alasannya. Di sini saya memilih permasalahan dropout. Peserta didik yang dropout adalah siswa yang tidak berhasil atau siswa yang gagal dalam kegiatan belajar. Adapun penyebab dropout ini banyak sekali, barangkali disebabkan oleh faktor yang ada dalam diri peserta didik sendiri, seperti kurang minat, malas, dan sekolah atau jurusan tidak sesuai dengan cita-cita dan lain sebagainya. Mungkin pula disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurikulum, metode mengajar yang digunakan guru, lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, atau keluarga broken home, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan guru BK dalam mengurangi terjadinya dropout yaitu upaya preventif. Guru bimbingan konseling melaksanakan kegiatan informasi tentang belajar, membentuk kelompok belajar, menyediakan papan bimbingan, menjelaskan materi sejelas-jelasnya, memberikan layanan konseling individual. Upaya kuratif. Guru bimbingan konseling memberikan layanan informasi kepada siswa tentang pentingnya mengerjakan tugas pekerjaan rumah, hukuman tidak naik kelas, memberikan ganjaran bagi siswa dan yang melanggar peraturan sekolah. Upaya preventif. Guru bimbingan konseling memberikan layanan informasi tentang menjalin komunikasi dengan baik, menyelaraskan tuntunan dirinya dan lingkungan sekolah, memberikan layanan informasi tentang mematuhi aturan disiplin sekolah, tidak boleh berpakai secara berlebihan, dan menghormati guru, di mana guru BK memberikan layanan konseling individual, layanan informasi, dan tindak lanjut dengan memberikan layanan konseling kepada siswa. Pertanyaan keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan BK belajar di sekolah? Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan BK belajar di sekolah yaitu: yang pertama, kesiapan guru BK dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana yang menunjang dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling belajar. Yang ketiga, komunikasi atau hubungan interpersonal antara peserta didik dan guru BK. Pertanyaan kelima, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Apakah siswa harus memiliki semua faktor yang mendukung untuk memperoleh prestasi yang baik? Jelaskan. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi fisiologis dan psikologis siswa, seperti keadaan jasmani dan kesehatan siswa, minat belajar, kecerdasan atau intelijensi, motivasi belajar, bakat yang dimiliki, dan kemampuan kognitif siswa. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah seperti kurikulum, program, metode pengajaran guru, sarana dan fasilitas. Untuk memperoleh prestasi yang baik, siswa harus memiliki faktor-faktor tersebut. Karena jikalau hanya mengandalkan proses pembelajaran saja itu tidak cukup. Siswa harus memiliki kesiapan yang matang dalam meraih prestasi. Selain itu, lingkungan yang sehat juga berpengaruh dalam memperoleh prestasi belajar yang baik. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.